Ladies and gentlemen, welcome again online English course at English Expert Indonesia with me, Peter Antonius. And then, ladies and gentlemen, the first thing that I would like to tell to you that happy day, have a nice day, success always for you, big benefit, big success today. Ladies and gentlemen, before we start study English, now you try to open your heart to follow this program. And then, whatever you are, siapapun Anda, whatever your background, apapun latar belakangmu, but trust to yourself, maka percaya dirilah that you can speak English well. Anda pasti bisa berbahasa Inggris. Semua pasti bisa berbahasa Inggris. The first thing, hal yang terpenting adalah open your heart and follow that step by step. Dan ikutilah langkah demi langkah. Ladies and gentlemen, right now I'm present to continue the last material. Saat ini saya hadir untuk melanjutkan program selanjutnya. Sekarang penggunaan was were di dalam conversation. Penggunaan kata was were di dalam conversation. Atau dalam grammar disebut dengan to be past. To be past yang menggunakan was were diikuti kata kerja atau kata keterangan lainnya. Maka sekarang kita hadir untuk dasar-dasar conversation. Dasar-dasar sederhana dalam conversation. Di dalam bahasa Inggris kita kenal dengan kata tanya atau disebut dengan question words. Question words, kata tanya. Di antaranya adalah who, siapa, whom, siapa juga. Hanya berbeda nanti penempatannya. Lalu why, kenapa, where, di mana, kemana, when, kapan, how, bagaimana, which one, yang mana, with whom, dengan siapa. Lalu kita masuk dengan kapan digunakan was dan where. Itu tergantung subjeknya. Jika subjeknya adalah I, you, we, they, maka menggunakan kata were sebagai to be-nya. Sedangkan kalau subjeknya adalah he, she, it, maka digunakan kata was. Berikut ini kita masuk dengan penggunaan kata what, apa. Number one, what was your address last time? Di mana alamatmu dulu? Digunakan was karena konsentrasinya adalah your address. What was your address last time? Number two, what was your job last year? Digunakan juga was karena bukan you-nya yang konsentrasinya, tetapi lebih pada kata job last year. Number three, nomor tiga, what was your position last year? Apa posisimu dulu? What was your profession last time? Apa profesimu dulu? What was your name last time? Nah, hampir tidak digunakan karena bila seseorang berganti nama boleh, tetapi kalau enggak jangan gunakan what was your name last time karena biasanya nama itu adalah permanen. Tetapi juga hal yang lain bisa digunakan what was its name last time apabila sebuah benda atau barang atau perusahaan dan itu sudah berubah nama, maka bisa digunakan what was its name last time. Nah, itu penggunaan daripada were. Selanjutnya kita masuk dengan penggunaan kata where. Where, di mana atau kemana. Number one, where were you yesterday? Di mana kamu kemarin? Where was he last night? Di mana dia tadi malam? Where was she last week? Di mana dia minggu lalu? Where were they last year? Di mana mereka tahun lalu? Where was your father last night? Di mana ayahmu tadi malam? Where was your mother this morning? Di mana ibumu tadi pagi? Where was your friend yesterday? Di mana kawanmu kemarin? Where was your office last time? Di mana kantormu dulu? Selanjutnya kita masuk dengan menggunakan kata who atau siapa. Who was the man with you last night? Siapa laki-laki yang bersamamu tadi malam? Who was the woman with you yesterday? Siapa perempuan bersamamu kemarin? Who was the girl at your home? Siapakah gadis yang di rumahmu kemarin? Who was the boy with you yesterday? Siapa anak laki-laki bersamamu kemarin? Kita lanjut berikutnya dengan penggunaan kata why, mengapa. Number one, why were you absent yesterday? Mengapa kamu absen kemarin? Why were you late last time? Kenapa kamu terlambat dulu? Why were you sad yesterday? Mengapa kamu sedih kemarin? Why were you happy yesterday? Mengapa kamu bahagia kemarin?
Why were you late? Mengapa kamu terlambat? Why were you absent? Mengapa kamu absen? Why were you lazy? Mengapa kamu malas? Berikutnya kita masuk dengan penggunaan kata how. Untuk menggunakan kata how atau bagaimana. Number one, how were you last night? Bagaimana kabarmu tadi malam? How were you last night? How were you last night? Bagaimana kabarmu tadi malam? How was father yesterday? Bagaimana kabar ayah kemarin? How was your mother yesterday? Bagaimana kabar ibumu kemarin? How was he? Bagaimana kabar dia laki-laki? How was she? Bagaimana kabar dia perempuan? How was Stephanie yesterday? Bagaimana kabar Stephanie kemarin? How was boy last time? Bagaimana kabar si boy dulu? How were they yesterday? Bagaimana kabar mereka kemarin? Well, ladies and gentlemen, so the simple, whoever can follow this program, siapapun Anda, apapun pendidikan Anda, atau apapun profesi Anda, you can follow this program. Bapak Ibu bisa mengikuti program ini. Tidak ada yang sulit. Don't make difficult on your heart. Jangan buat rasa sulit di hatimu. But see, study English and speak English is easy. Lihat di hatimu, belajar bahasa Inggris adalah mudah. Of course, you must follow step by step. You must do it step by step. Tentunya harus dilakukan langkah demi langkah. No one success before practice. Tidak ada yang lancar berbahasa Inggris tanpa latihan. No one success if you don't open your heart. Tidak ada orang berhasil atau sukses kalau Bapak Ibu menutup hatinya. So the first thing, tell to your heart. Maka pertama kali katakan dalam hatimu that you can follow this program. Anda bisa mengikuti program ini. The success one speak English. Orang yang berhasil bahasa Inggris bukan karena pendidikannya, tetapi kemauan untuk mencoba melatih dan juga untuk menambah arti kata hari demi hari. Download the dictionary on your mobile. Downloadlah kamus di HP-mu sehingga every time you can see the meaning in English. Setiap saat Anda bisa membuka kamus di dalam HP Anda. Everything is easy right now. Segala sesuatu mudah untuk diperoleh sekarang ini. From internet, from many ways to study English. Banyak cara sebenarnya belajar bahasa Inggris. Baik Bapak Ibu Saudara pemirsa English Expert dimanapun berada, bagi Bapak Ibu yang ingin pembelajaran lebih privat, lebih pribadi, maka kami membuka program privat online course. Berikut ini kami cantumkan, nanti Bapak Ibu lihat. Lalu berikutnya Bapak Ibu juga mungkin ingin untuk melihat, untuk tertarik membuka cabang English Expert, kursus English Expert dimanapun berada, maka berikut ini kami cantumkan. Maka untuk itu Bapak Ibu Saudara, jangan lupa like, share, and subscribe. Subscribe itu artinya berlangganan. Setiap video yang kami upload, yang kami kirim di YouTube, maka Bapak Ibu juga akan memperolehnya. Tentu Bapak Ibu tidak perlu membayar untuk itu. Hanya open your heart, buka hatimu, and consistent to study. Dan you have the commitment to study. Dan juga buatkan komitmenmu untuk belajar. Well, ladies and gentlemen, how simple it is, seberapa sederhana pun, I hope it is useful for you. Semoga itu berharap untuk Bapak Ibu Saudara sukses.